Kalau kakak nih ada nggak sih culture shock selama kakak magang di sini, khususnya karena kita kan instansi pemerintah ya, yang dimana banyak banget regulasi yang harus diikutin. Benar banget ya. Hai sedere, kembali lagi ke podcast Sedikti Talk Seven Dikti Talk. dengan aku Dei sebagai host dan juga narasumber kita. Distiana Dewi, bisa dipanggil Nana sebagai narasumber. Nah, gimana nih kabar Kak Nana? Alhamdulillah baik banget ya pastinya untuk pagi hari Senin ini ya pasti. Wow, kita udah cepet banget ya ini hari Senin ya. Bener banget. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kayaknya nggak sih kalau misalnya kita tuh nggak kenalan dulu lebih dalam gitu ya. Bener banget. Nah, coba dong kakak perkenalkan diri, ini kayak universitas mana, jurusan apa, divisi apa yang diambil, dan juga kenapa sih milih LLDT 7? Oke, boleh. Karena tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi kebetulan banget aku dari Universitas Airlangga di Surabaya juga dengan jurusan hubungan internasional, dan sekarang aku ada di posisi Junior Program Officer PPKS, pencegahan kekerasan seksual. Dan kenapa sih aku milih itu dan juga milih di LDikti? Ya karena pertama aku sangat suka dengan isu tentang isu sosial, kebijakan publik dan lain sebagainya. Aku sangat tertarik, dan terlebih lagi LDikti pastinya ada di Surabaya, jadi lebih deket aja. Oke, jadi biar deket sama kampus ya. True. Berarti kakak domisili Surabaya ya? Asli? Enggak Oh, juga. enggak. Kakak asli mana? Oh, asli Nganjuk. Kebetulan aja kesini. Jauh juga ya. Lumayan. Terus ini boleh nanya punya pacar belum? Who are you? Waduh. Bercanda. Waduh. Oke, jadi guys, Kanana ini merupakan salah satu peserta magang di LLDT Wilayah 7 yang berada di divisi PPKS, yang juga sebagai Tribe MSIB Batch 7 di LLDT Wilayah 7 ya Kak ya, menemani narasumber kita yang sebelumnya. Jadi itu ibarat kayak ketua kelas gitu ya Kak ya? Iya, semacam itulah. Oke, back to topic. Tugas kakak di PPKS ini apa sih? Dan apa sih yang kakak kerjain selama 2 bulan ini? Kan siapa tahu bisa jadi gambaran buat sederek yang pengen tahu nih apa aja kegiatan kakak selama 2 bulan. Oke. Kalau misal dibilang tugas-tugasnya sebenarnya banyak, tapi kalau tugas inti utamanya itu yang pertama itu pembuatan buku. Jadi kita ada desain dan juga buat isi dari materi buku tentang gimana sih edukasi tentang informasi kebijakan atau cara penanganan kekerasan seksual tuh kayak gimana gitu kan. Terus juga yang kedua itu ada pendataan Satgas PPKS dan juga PPKPT yang emang baru aja permennya kembali dibuat kan kemarin di 2024. Terus juga ada konten video series yang dilakuin bareng kita kan yang kemarin itu. Bener banget, itu yang habis di-upload itu aku kontribusi di situ. Nah, sebenarnya tugas-tugas ini tuh masih banyak, tapi yang 3 ini tuh agak lumayan menantang gitu ya bagiku, karena kan emang nggak ada di jurusanku gitu kan tugas-tugas yang kayak gini, jadi seru banget gitu. Iya, bener banget. Tapi yang aku tangkap sih lebih ke anak sosial gitu ya, kayak kakak anaknya sosial banget gitu, kayak nggak sosial nggak gue gitu. Iya. Nah, tapi kan ini kan instansi pemerintah ya Kak ya, dan aku pribadi nih, aku biasanya tuh ada di organisasi yang bukan pemerintah. Bener, dan waktu aku masuk ke instansi pemerintah nih aku shock banget karena banyak banget aturan-aturan dan juga batas-batas yang nggak bisa kita langkahi gitu ya Kak ya. Iya, bener banget. Kalau kakak nih ada nggak sih culture shock selama kakak magang di sini, khususnya karena kita kan instansi pemerintah ya, yang dimana banyak banget regulasi yang harus diikutin. Bener banget ya. Ini tuh bener-bener ya shock juga, shock nggak shock juga nggak shock ya. Semuanya shock gitu kan. Ya. Gitu ya, shock. Nah, awalnya tuh lumayan bingung ya, karena tuh di kampus tuh kita lebih fleksibel, lebih bebas, kita ngomong A, B, Vivi dan lain sebagainya tuh kayak oke gitu kan. Kalau di sini kayak lebih kesannya lebih formal, namanya lebih terstruktur lagi tuh kayak gimana, terus pengajuan. Kayak misalnya juga cara pelaporan atau cara kita ngomong atau cara kita prosedur kerja kita, dan juga kayak yang di aku cara menghubungi perguruan tinggi itu juga yang kagetnya tuh harus sama dengan regulasi dan
standar dari pemerintahnya sendiri gitu kan, dan itu lumayan sedikit merasa tertantang ngakunya sendiri karena bisa bicara formal kayak gitu. Dan awalnya ya sulit, tapi karena aku tanya-tanya ke mentor, terus aku ada tim juga, dan itu lebih membuatku nyaman dan bisa berkembang. Oke, jadi intinya adalah kakak nih mau belajar hal baru gitu ya, kayak setuju banget, saking setujunya tangan saya nggak bisa turun. Oke, tapi back to topic nih ya kak ya, ada satu nih yang bikin aku penasaran. Kalau dari penjelasan kakak tadi yang tentang tugas-tugas di PPKS, itu aku sadar satu hal yang dimana kakak ini jelas-jelas jurusan kakak ini nggak selinear nih sama divisi yang kakak ambil. Itu kakak kaget nggak sih waktu kakak tuh terjun langsung ke pekerjaan kakak yang nggak kakak pelajari nih di kampus? Jadi kalau misal dibilang kaget ya, masa nggak kaget gitu kan. Terus kalau dibilang bingung lah, semua orang bingung kecuali kita kalau udah di surga kan. Ya pasti bingung juga ya. Awalnya karena jurusanku sendiri kan fokusnya tuh lebih ke diplomasi antar negara, perang bahkan damai gitu kan. Terus tiba-tiba disuruh pencegahan kekerasan seksual kan kayak agak gimana agak gitu ya. Bingung juga ya. Iya kan. Jadi kalau dibilang jurusanku ada juga tentang matkul gender gitu, cuman kan pembahasannya bukan di kampus-kampus gitu kan, beda gitu kan. Nah jadi itu yang sedikit membuatku bingung, tapi bisa kok kita kaitin apa sih yang kita pelajari selama kita kuliah, misal ilmu komunikasinya atau ada teori hak asasi manusia yang emang bisa dihubungin ke pencegahan kekerasan seksual di aku, jadi kayak sedikit membantu. Oke. Jadi intinya kakak mau belajar hal baru ya. Benar banget, penting. Karena HI itu biasanya belajarnya kayak, aku bukannya maksud tahu segala hal ya, cuman kayaknya lebih ke antar negara gitu, dan tiba-tiba kakak nih langsung masuk ke PPKS gitu kan, antar itu kan kampus. Bener, dan itu kan kayak agak nggak selinear gitu ya, tapi intinya kan kita mau belajar hal baru ya, karena banyak banget hal-hal yang kita tuh nggak tahu ada atau nggak di luar sana. Dan juga ini ya kak ya, mentor ya kak ya, karena banyak tanya mentor itu punya peran yang penting banget buat kehidupan permagangan kita. Ya kan? Pentingnya menjaga relasi dengan mentor. Betul, so true. Nah, kalau misalnya aku tanya tadi tuh struggle ya, sekarang aku mau tanya dong tips buat sederek nih yang misalnya mau magang dan ambil divisi yang nggak selinear kayak kakak, itu gimana sih tips and triknya? Coba dong dikasih tahu 1-2 tips jitu ala Kak Nana, biar kita semua bisa keluar dari zona nyaman. Jadi sedikit tips sih mungkin semua juga kan ngelakuin gitu, kamu juga mungkin jangan takut untuk belajar hal yang baru gitu kan. Waktu aku magang juga aku banyak belajar hal baru, aku banyak tanya, banyak baca buku, banyak informasi gitu kan. Jangan ragu juga buat pakai apa yang kamu pelajari di kampus sendiri, kayak misal ilmu komunikasinya kayak gimana, terus teori-teori yang di sana itu apa kayak gitu. Aplikasiin aja ke sini. Dan misalnya juga jadi walaupun beda bidang antara jurusanku dan juga magangku, tapi akan tetap bisa diaplikasikan gitu ilmu kita gitu sih. Dan juga selama kita mau untuk belajar dan open minded tentang itu tuh semua bisa diatasi. Oke. Itu tipsnya bagus banget sih. Intinya adalah kita harus open minded dan kembali lagi kita harus keluar dari zona nyaman, guys. Bener banget. Oke. Jadi karena kita udah banyak banget bincang-bincang ya kak ya, nggak kerasa ya banget. Nah itu aku mau tanya dong, apa sih pengalaman dan apa sih yang bisa diambil dari kegiatan magang ini Kak Nana? Pengalaman ya? Banyak banget pengalaman ya. Pastinya kan 2 bulan udah melalui 2 bulan tuh kayak banyak banget pengalaman sulit juga ada, seneng juga ada gitu, banyak banget ya. Mungkin banyak pengalaman berharga tuh kayak aku sendiri ya bisa belajar banyak tentang kerja di instansi pemerintah tuh kayak gimana. Terus juga pentingnya kerja sama tim yang solid itu kayak apa sih gitu ya. Pokok dari itu juga
bikin kita lebih siap lagi untuk menghadapi tantangan kedepannya tuh setelah magang tuh kayak gimana, itu lebih matang di sini gitu. Oke, jadi intinya kita magang ini tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan menambah pengalaman juga ya Kak ya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa didapat adalah kita tuh nggak harus sejalan guys sama jurusan yang kita ambil. Betul banget. Nah, kita tuh bisa ambil bagian dan juga pengalaman baru. Karena keluar dari zona nyaman tuh perlu banget buat kita berkembang, karena kita nggak tahu nih ada hal baik apa yang ada di luar buat kita. Benar banget, gak semuanya tentang itu aja guys. Betul. Oke guys, jadi kita udah ada di penghujung sesi nih. Makasih banyak buat Kak Nana yang udah sharing-sharing terkait magang di podcast kita, dan juga makasih buat Sedere yang udah setia dengerin aku sama Kak Nana. Iya, terima kasih juga. Thank you banget udah kasih kesempatan ya Kak ya. Iya, benar banget. Oke, nah Sedere, nantikan terus podcast Sedikti Talk yang pastinya akan menghadirkan narasumber-narasumber seru lainnya. See you!